Halo teman-teman Krim Pips, bertemu lagi nih dengan saya Farel dari Prodi Kriminologi tentunya. Dan ada rekan saya juga di depan saya, yaitu siapa? Dan saya Alexander Matizomi dari Krim Angkatan 2024. Iya, ada Alex di sini. Dan sebelumnya kita mempunyai narasumber juga yang sangat amat keren, kece dan badai ini ya teman-teman. Dan tapi sebelum kita kenalan nama narasumber kita ini, sebelumnya kita dari podcast Krim Talks gitu ya, mau mengucapkan bela sungkawa juga kepada saudara-saudara kita yang lagi terkena musibah bencana alam di Aceh. Dan ngomongin tentang bencana alam nih, Lek. Ini narasumber kita ini sangat relevan dengan bencana alam. Oh, maksudnya lebih ke aktivis dan juga sangat amat concernnya di bidang lingkungan, kawasan hijau, kayak gitu-gitu. Nah, tanpa lama lagi, please welcome Kak Ferry Wistika. Yeay. Oke, halo. Halo Kak, apa Ini aku kabar? manggil penontonnya apa ya sebutannya? Kita nyebutnya Krim Pips, betul. Krim Pips. Iya, Oke. Gimana nih Kak kabarnya, baik? Amazing tentunya. Aku Oh. setiap hari harus semangat gitu Iya, ya. harus ya setiap hari ya semangat ya. Betul. Gimana nih Kak, boleh kali Kak ada pepatah mungkin ya itu yang tak kenal maka tak sayang tuh Kak, katanya Kak. Boleh kali Kak waktunya diperkenalkan. Oke, halo Krim Oke. Pips gitu ya. Perkenalkan nama aku Ferry, lengkapnya Putu Ferry Wistika. Saat ini ya saya merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung dengan jurusannya itu meteorologi. Wow. Masih bersangkutan dengan kebumian juga tentunya. Dan saat ini saya juga di bidang aktivis di bidang lingkungan juga, dan juga sebelumnya saya juga sempat sebagai di Bali, tentunya saya sebagai duta lingkungan atau kita sebut sebagai Bali Ambassador Environment gitu. Oke. Nah Kak, dari tadi yang dari latar belakang Kakak tentang duta lingkungan Bali ya Kak, bener ya? Betul. Lingkungan Bali, habis itu kuliahnya di ITB, betul? Betul. ITB Meteorologi tadi itu Iya. sangat relevan dengan kawasan hijau, lingkungan, dan alam gitu ya. Nah, selama Kakak terlibat menjadi seorang duta lingkungan yang kemarin Kak, Iya. bagaimana Kakak melihat kondisi hutan kita di Indonesia itu yang saat ini itu di tengah ancaman nih Kak? Ancaman dari illegal logging itu Kak. Oke. Oke, mungkin teman-teman mungkin sudah melihat ya saat ini, bahkan di Indonesia, bahkan dilihat oleh dunia tentunya dampaknya dari apa yang dilakukan oleh orang-orang sana terhadap hutan di Indonesia saat ini. Mungkin apa sih yang kalian lihat dampaknya hingga saat ini gitu. Contohnya mungkin ya bisa kalian sempat lihat kemarin di Sumatera juga. Iya, betul. Ada banjir, ada tanah longsor dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan mungkin salah satu dampak dari perilaku yang tidak sesuai dengan hukum tadi, which is itu illegal logging. Apa sih itu illegal logging? Illegal logging itu merupakan salah satu tindakan yang melanggar hukum tanpa izin untuk pembabatan hutan. Oke. Jadi kuncinya di sini adalah ilegal tanpa adanya izin. Nah, itu yang mengakibatkan karena ilegal dan tanpa izin, makanya akan mengakibatkan terhadap lingkungan ini tuh banyak sekali kerugiannya. Tidak hanya di lingkungan itu saja, tapi dari hulu hingga ke hilir dari aliran ataupun lingkungan hutan itu gitu. Oke, bener. Berarti teman-teman Krim Pips semuanya yang tadi ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah, key-nya itu adalah ilegal kata Kak Betul. Ferry nih. Nah, ilegal itu pembabatan hutan yang ilegal dan tentunya menyebabkan kerugian-kerugian yang banyak. Bener sekali, Dan Alek? juga kerugiannya itu lebih ke arah ke depannya seperti Betul. itu. Saat itu Betul. mungkin belum terasa. Betul, Gitu. betul. Ya, misalkan nih hari ini mereka melakukan illegal logging ya mungkin 2 tahun kemudian baru dirasakan gitu ya akibat Oke. bencana yang dirasakan. Sebenarnya tidak hanya bencana, tapi ada banyak faktor akibat dari illegal logging itu, mulai dari ekonomi, mulai lagi kesehatan, mulai lagi iklim dan cuaca, apalagi perubahan iklim itu sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang mungkin dilihat kecil hanya memotong pohon, tapi itu sangat berpengaruh besar di masa depan nantinya gitu. Oke, bener-bener berpengaruh banget
kegiatan-kegiatan yang dilanggar hukum, ilegal gitu ya, Lek ya? Iya, betul banget. Dan aku punya pertanyaan sih nih, Kak. Dan kalau misalkan kita illegal logging itu, ya pasti kita penebangan liar lah ya. Betul. Dan yang ada isu di kayak di X, di media sosial lah, yang katanya diganti sawit atau segala macam. Sawit itu benar-benar nggak bisa buat apa ya, kayak menyerap air atau apapun, itu benar-benar nggak bisa kalau sawit. Betul. Jadi pertanyaan aku aja sih itu kayak gitu. Iya, yang terjadi saat ini mungkin kebanyakan yang viral itu di media sosial adalah mungkin kita menebang pohon di hutan dan digantikan fungsi lahan tersebut dengan kelapa sawit. Yes, yang mungkin itu kebutuhan beberapa orang untuk mempermajukan ekonominya mereka dan bahkan mereka nggak tahu apa akibat selanjutnya. Nah, di sini menurut aku sih yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita mempertahankan hutan itu emang seperti itu awalnya, dan mari kita untuk bisa berpikir selanjutnya bagaimana caranya agar ekonomi ini terus berjalan tanpa digantikan dengan tumbuhan yang emang nggak seharusnya di sana gitu. Iya, bener. Jadi untuk apa kita menanam hal yang mungkin menurut kebanyakan orang tuh belum penting, tapi sebenarnya di masa depan itu sangat mengganggu komunitas-komunitas lokal yang ada di situ, bahkan bisa mengganggu lingkungan-lingkungan yang ada di situ gitu. Oke, berarti benar-benar seharusnya kita nggak usah menggantikan apa yang seharusnya tidak di sana agar tidak merusak ekosistemnya juga di sana gitu ya, Kak. Betul. Yang paling penting di sini adalah regulasi sih. Harus adanya aturan yang mengatur tentang itu gitu. Berarti harus ada aturan yang benar-benar tepat dan relevan. Betul. Ada limitasinya, mungkin boleh untuk kita melakukan mengganti lahan yang jadi A menjadi kelapa sawit, tapi mungkin ada limitasi yang harus diterapkan di sana gitu. Oke. Nah, Kak, tadi ngomongin tentang duta lingkungan nih, Kak, Iya. bener ya? Nah, dari pengalaman Kakak menjadi seorang duta lingkungan yang sudah dari 2019, betul ya, Kak? Iya, ya? betul. Wow. Keren banget nih, bro, generasi Kebetulan, muda ya. Iya, kebetulan itu di tahun 2019 di Provinsi Bali tepatnya pemilihannya. Oke, di Bali, apalagi Bali, banyak banget kawasan hijaunya gitu ya, kita tahu ya. Nah, Kak, tantangan Kakak sebagai duta lingkungan nih waktu dulu dalam menyuarakan isu-isu yang sensitif seperti penebangan liar, illegal logging dan segala macamnya ini, gimana tuh, Kak, tantangannya? Tantangannya, mungkin kita sebagai generasi saat ini gitu ya, mungkin aku masih termasuk Gen Z, apa kalian masih? Yes, Belum Gen Alpha kan ya? belum. Ya, mungkin Gen Z menurut aku itu lebih gampang untuk memberikan informasi terkait dengan agar mereka aware terhadap lingkungan, terutama itu kita paling gampang banget melalui media sosial. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, aku yakin pasti banyak banget generasi-generasi sekarang untuk bahkan tidur pun mendengarkan podcast. Yes. Termasuk aku. banget nih, Karena mungkin ya kebiasaan dari generasi sebelumnya hingga Gen Z sekarang itu sudah berubah. Tentunya yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita untuk bisa beradaptasi dengan generasi yang kita akan tuju. Target kita memberikan informasi agar mereka merasa setara, dan mereka bisa menerima informasi dengan baik. Seperti itu. Jadi dulu sih tantangan aku adalah bagaimana cara menjadi mereka gitu, agar mereka tuh juga merasa nyaman diberikan informasi. Nah, salah satu yang aku lakukan itu adalah aku lebih suka untuk memberikan informasinya melalui media sosial seperti Instagram waktu itu yang masih hype. Mungkin TikTok belum se-hype sekarang gitu ya memberikan informasinya. Nah, Instagram itu sudah menjadi tools yang paling oke banget untuk memberikan informasi pada saat itu. Gitu. Oke, keren banget nih Rek ceritanya. nih. Dan khususnya buat Krim Pips yang tentunya masih Gen Z nih seperti kita, gunakanlah itu, kita punya lapak sendiri, bener, tool sendiri itu yang digunakan sebagai hal-hal yang positif. Contohnya narasumber kita yang keren ini tadi menggunakan tools seperti Instagram kayak gitu-gitu, membuat seperti campaign kayak gitu-gitu ya, Kak. Oke. Alek, ada pertanyaan mungkin dari Alek? Dari aku sih mungkin
kakak sebagai duta lingkungan ya, Mm-mm. menurut pengamatan kakak sendiri itu ada nggak sih faktor utama yang membuat praktik apa sih namanya illegal logging ini itu tuh yang bikin dia sulit diberantas sampai ke akar-akarnya gitu sih kak? Oke, ini sebenarnya ini udah mulai ke ada banyak sekali faktor orang itu bisa melakukan illegal logging. Oke, apa tuh Kak? Yang pertama ya dari dirinya sendiri, dari dirinya itu sendiri yang mungkin merasa ini gua punya hutan, mungkin gua punya lahan ini nggak guna juga, mending gua tebang terus jual. Jiwa. Oh, Yang pertama bener. pasti karena alasan ekonomi tentunya. Iya. Yang kedua itu karena regulasi. Eh, ini sih yang paling penting menurutku, peran pemerintah ini sangat berperan penting terhadap bagaimana caranya seorang yang melakukan illegal logging ini itu bisa diberikan sejenis peraturan agar mereka tidak melakukan dengan baik agar mereka tidak melakukan ilegal itu, perilaku ilegal tersebut, karena ya dengan aturan maka seharusnya semoga saja semua mengikuti aturan dengan baik. Namun yang terjadi di lapangan, mereka bahkan yang aku baca ya informasi-informasinya itu, walaupun pemerintah sudah melakukan beberapa regulasi, memberikan regulasi terhadap penebangan hutan, penebangan pohon, ada saja oknum-oknum yang bisa dikatakan mencurangi aturan itu. Misalkan nih, suatu komunitas hanya boleh melakukan penebangan pohon mungkin hanya contoh ya, misalkan hanya 100 hektar. Tapi dia bisa memanipulasi dokumen yang mereka gunakan. Oh, iya benar sih 100 hektar, padahal sebenarnya 1000 hektar yang mereka potong gitu. Nah mungkin orang yang di atas pemerintah maksud saya itu tidak langsung terjun ke lapangan melihat itu dong. Ya itu sih yang aku maksud di sini. Ada banyak sekali hal yang mungkin bisa dilakukan oleh oknum-oknum tersebut untuk mengelabui peraturan itu gitu. Jadi mungkin para oknum ini memanfaatkan celah hukum seperti Betul. Nah makanya Iya, ini sangat-sangat melanggar tentunya. Gitu. Dan yang paling penting di sini aku adalah bagaimana peran pemerintah juga, karena tadi poin pertamanya adalah tentang ekonomi, bagaimana caranya memperdayakan komunitas lokal itu agar bisa menggunakan hutannya dengan baik. Jadi tujuannya tidak hanya untuk ditebang dan dijual, tapi bagaimana caranya bermanfaat bagi lingkungan itu sendiri aja gitu. Menurut aku sih yang paling penting di sinilah based on community yang ada di lokal itu gitu. Jadi misalkan kita memanfaatkan, kita punya hutan yang adanya pohon rotan dan lain sebagainya, bagaimana cara kita memperdayakan komunitas lokal untuk bisa menggunakan sumber daya alam yang ada di hutan itu dengan baik. Contohnya bisa dibuat kerajinan. Jadi nggak sebatas hanya untuk dipotong babat terus dijual, tapi kita bisa gunakan hutan itu seperlunya saja untuk kebutuhan lokal saja gitu. Itu sih menurutku yang paling penting saat ini. Bagus Sangat bagus banget. Iya teman-teman. Berarti kita masyarakat lokal, Krim Pips, dan tentunya kita harus menggali potensi Betul. ya Kak. Benar, potensi dari masyarakat itu supaya nanti bisa kembali lagi ke masyarakat. Kembali lagi ke masyarakat tentunya, karena ya yang punya mereka yang tentunya yang akan merasakan juga di lingkungan mereka harusnya gitu. Waduh, kata-kata hari ini Sangat tuh like bagus sekali. Memang cocok sebagai duta lingkungan. bener. Nah selanjutnya nih Kak, khususnya kita kan generasi muda banget ini ya Kak ya, gitu. Bagaimana nih cara Kakak mungkin mengedukasi generasi kita agar kita nggak sekedar tahu doang nih. Nah kita juga mau melaksanakan seperti melestarikan hutan kayak gitu-gitu. Ya, mungkin teman-teman yang mungkin yang sedang berada di Jakarta mungkin jarang melihat hutan yang lebat ya tentunya. Iya bener. Bahkan mungkin ada kejadian di Sumatera, kejadian kan di Sumatera, ngapain gua pikirin di sini gitu ya. Iya, bener. Nah, bagaimana sih caranya orang-orang yang mungkin generasi kita yang mungkin jauh dengan hutan agar mereka juga aware dengan hutan gitu. Kita tidak harus ke hutan tentunya, bukan? Betul. Nah, bagaimana sih caranya ya? Ya, saat ini yang bisa kita lakukan itu, aku mungkin nggak bisa nyebutin semuanya, tapi akan banyak hal yang kita bisa lakukan. As a generasi muda saat ini itu pasti kita mengenal ataupun mungkin sudah belajar bagaimana caranya menggunakan teknologi. Ya, teknologi ini di sini itu menurutku salah satu senjata yang kita bisa gunakan untuk bisa
sebagai alat kita untuk bisa penginderaan jauh gitu. Mungkin kalian nggak pernah, mungkin apakah kalian pernah ke hutan? Jujur, Kalau iya. aku sih pernah. Oh, dia Pernah tapi aku agak jarang aja gitu. Dia terlalu kota sih kalau itu aku tahu. Iya. Yang terjadi saat ini sebenarnya aku baca dari beberapa jurnal juga dan beberapa artikel itu adalah sudah diterapkannya beberapa warning system. Apa tuh Kak? Warning system itu adalah misalkan kita punya sejenis IoT, kalian tahu IoT, Internet of Things. Internet of Things ini itu adalah yang mana kita bisa menaruh sebuah alat, sebuah aplikasi sistem yang ditaruh di hutan itu. Sebuah misalkan seperti halnya box ataupun seperti sebuah menara yang ada boxnya akan menerima audio. Ketika ada suara gergaji mesin, dia akan memberikan warning ke aplikasi yang terhubung gitu. Jadi mungkin orang-orang yang nggak ada di hutan itu bisa tahu, ini kenapa ada suara mesin gergaji nih di tengah hutan gitu. Nah, itu salah satu teknologi yang bisa dilakukan, bisa digunakan dan bermanfaat tentunya. Mungkin kalian baru tahu tentang itu. Iya, emang kita baru tahu tadi. Jujur kita baru tahu dan Nah, itu kita salah kaget. satunya. Nah, ada salah keduanya lagi, tentunya mungkin kita bisa lihat bagaimana kondisi secara real time hutan di lingkungan Indonesia itu melalui citra satelit tentunya. Itu yang paling mudah dilakukan. Bahkan teman-teman bisa lihat sekarang melalui Google Maps, tentunya Google Earth itu kita bisa lihat sekarang karena dia sudah bisa dikatakan real time walaupun nggak selalu real time tapi sudah memberikan gambaran saat ini. Nah, bagaimana cara kita bisa aware terhadap itu? Nah, dengan itu sih menurut aku kita harus bisa melakukan monitoring secara mandiri, aware terhadap lingkungan, aware terhadap hutan. Karena ya seperti pepatah mengatakan bahwa singa dan hutan itu tidak boleh berselisih. Karena hutan perlu singa, hingga singa perlu hutan. Jadi karena kita tinggal di lingkungan yang bisa dikatakan harus mengetahui lingkungan itu agar kita bisa nyaman di lingkungan itu, makanya bagaimana caranya kita juga aware dengan hutan itu gitu. Ya salah satunya dengan cara banyak hal tadi, dengan teknologi tentunya. Oke, Menarik bagus tadi, banget. kan? Ini Bagus banget. new insight ya. Yes. For me and Alec tentunya kita baru tahu ternyata ada apa tadi Kak, IoT bener. Betul. Gitu di hutan. Ternyata sebenarnya kalau kita dipikir-pikir teknologi itu udah secanggih itu ya Kak ya. Betul. Apalagi sekarang perkembangan artificial intelligence harusnya ini sangat membantu umat manusia nih. Iya, betul. Apalagi tentang kelestarian lingkungan kan. Iya, bener. Oke, ternyata ya teman-teman Cream Pips ini juga aku baru tahu ya teman-teman, ternyata memang sepertinya kesalahannya itu ada di kita-kitanya Iya, yang sih kurang aware. sebenarnya. Padahal kita sudah diberikan teknologi nih, harusnya ya kita yang aktif untuk bisa menggunakan teknologi untuk tersebut. Iya, gitu. betul. Nah Kak, tentang banyak pelaku penebangan, illegal logging kayak gitu-gitu tuh, masyarakat lokal yang terdesak dengan kebutuhan ekonomi dan tentunya masyarakat lokal itu kan selain ekonomi, ya paling faktor terbesarnya paling ekonomi, benar kan Kak? Nah, habis itu menurut Kakak solusi ekonomi alternatif apa yang paling efektif agar mereka berhenti untuk merusak hutan kita gitu Kak? Ya, ini tidak hanya dari masyarakat lokal itu saja yang aku seperti katakan tadi, tapi dari eksternal juga, terutama pemerintah. Bagaimana caranya pemerintah dan juga masyarakat lokal itu bersinergi bareng-bareng untuk bisa menggunakan hutan itu dengan produktif. Produktif dengan kata lain adalah bisa menggunakan secukupnya, digunakan di local environment itu aja, dan bisa bahkan keluar dari environment itu untuk bisa dijual dalam bentuk tidak gelondongan kayu, tapi sudah berbentuk kerajinan, sudah berbentuk hal yang bisa berguna gitu. Kursi rotan itu yang sudah berbentuk gitu, jadi diolah oleh komunitas lokal di sana dan kemudian dijual keluar gitu. Itu sih yang menurut aku bisa disarankan kepada komunitas-komunitas lokal yang mungkin dekat dengan hutan agar bisa menggunakan hutan itu dengan baik gitu.
Oke, iya bener-bener. Aku juga baru kepikiran lagi tadi. Gitu bener. Nah, ini Cream Pips dan pemirsa yang ada di rumah nonton, ini tentunya kita sebagai masyarakat lokal harus sama-sama bersinergi bersama pemerintah. Begitu juga pemerintah juga harus bersinergi bersama masyarakat seperti itu ya. Supaya nanti produk-produk kita ataupun hasil-hasil dari sumber daya kita bisa diolah sehingga tidak ada lagi tuh kekurangan dari alasan dari faktor ekonomi lagi gitu kan Lek? Oh, yes. Iya, iya, Ilmu Lek. lagi aja. Ngomong-ngomong tentang hutan, pasti kalian sekarang ini ya lihat di depan kita ada kayu, ada kertas tentunya Iya, yang betul. mungkin masih berbahan, yang mungkin ini sumbernya tentunya dari kayu tentu. Iya. Ya, mungkin satu kertas ini mungkin satu kayu. Iya mungkin aja nih. Aduh, Nah. jadi nggak enak nih. Nah, salah satu langkah kecil yang kita lakukan saat ini itu adalah ya kita harus bisa paperless tentunya. Kita bisa Oke. mengganti mungkin kertas-kertas yang mungkin sekali pakai itu kita bisa ganti ke apalagi semua pasti sudah bawa handphone bahkan laptop. Nah, mungkin itu Iya. bisa salah satu langkah kecil generasi-generasi sekarang ini untuk bisa dilakukan gitu. Karena ya mungkin satu kertas ini tuh bisa dibutuhkan banyak kayu kan untuk membuat satu Iya. kertas itu gitu. Oke deh, dan buat teman-teman Cream Pips tentunya lagi insight nih dari kita, dari Kak Ferry. Tentu memang kita sebagai generasi muda, langkah terkecil yang kita bisa untuk mewujudkan kawasan hijau yang lebih produktif, efektif dan segala macamnya itu kita harus paperless. Kita mencoba dari paperless dan Dari hal kecil sih kayaknya sih iya ya, benar. Dan bagiku sih anak-anak muda bukan hal yang terlalu berat ya kalau terlalu Betul. paperless gitu. Jadi teman-teman mungkin ayo bisa mulai dari sekarang dan mulai dari diri sendiri untuk melestarikan kawasan hijau. Betul kan Alek? Betul banget, Farel. Iya, nah. Nih Kak, jika Kakak berikan satu pesan kuat untuk para pemangku kebijakan atau terkait perlindungan hutan atau ke generasi muda deh Kak, seperti kita ini, apa yang ingin Kakak sampaikan pesan-pesan nih untuk kawasan hijau, hutan dan demikian gitu. Demikian. Iya. Ya, dan ya tentunya banyak sekali ya pesan kepada generasi-generasi kita gitu ya, dan juga adik-adik kita nantinya agar yang paling penting itu adalah aware terhadap adanya hutan gitu. Mungkin cara yang paling penting itu adalah mungkin teman-teman kalau lewat ada pohon rindang, ada ruang terbuka hijau, ada lapangan yang kita bisa gunakan itu sudah merasakan angin-angin yang segar, itu merupakan salah Iya. satu nikmat Tuhan yang mungkin Betul jarang akan dirasakan di masa depan. Yes, aku juga ngerasain Jika itu. kita menjaga lingkungan. Iya, itu key utama yang terpenting, benar. Iya, nah, ya salah satu aku harapkan sih semua generasi muda saat ini tuh bisa aware terhadap adanya lingkungan. Paling tidak jangan buang sampah sembarangan deh kalau gitu. Iya. Itu deh langkah kecil dulu yang kita bisa lakukan. Bisa ganti sedotan kita menggunakan yang lebih stainless steel agar gak sekali pakai. Bisa mengganti kertas kita menggunakan hal digital saat ini. Bisa hal yang bagaimana caranya agar hutan itu ataupun lingkungan itu bisa kita gunakan dengan hal yang lebih produktif dan lebih kita bisa gunakan yang lebih baik di masa depan nantinya. Oke, iya benar. Ini terakhir nih Kak, closing statement dari Kakak, pesan harapan dan pesan Kakak untuk hutan Indonesia nih. Apa nih ke depannya? Semoga seluruh wilayah di Indonesia saat ini hutannya tidak tidak digunakan semena-mena. Oke. Karena ya seperti yang kita lihat harusnya sudah mulai aware ya dengan adanya bencana kemarin. Seharusnya generasi muda sekarang tuh udah mulai mengetahui karena apa sih terjadi bencana, karena ulah manusia juga. Aku harap semua itu bisa tertanam di hati masing-masing untuk menjaga lingkungan. Tidak hanya mungkin kalau hutan mungkin terlalu luas bagi teman-teman semuanya, tapi mulai dari rumah masing-masing aja dulu. Kita mulai mungkin lebih suka untuk
membumi gitu ya. Karena ya mungkin kalian juga mengimpikan menghirup udara yang lebih baik, maka aku harapkan teman-teman mungkin bisa membuat sejenis taman mini di rumahnya atau enggak hal yang bisa menjaga lingkungan untuk belajar menjaga lingkungan sendiri di rumah sendiri terlebih dahulu. Oke, Cream Pips, ini bener-bener insight hari ini tentang lingkungan hijau, hutan dan kawasan-kawasan hijau, pohon dan sejenisnya. Teman-teman, mungkin dari kakak narasumber sekian yang perbincangan hangat kita sore ini ya. Sangat Mungkin kita mendaging banget. bener, daging banget Daging ini banget. insight semua. Kalau kata Alek, belajar lagi aja. Apa ilmu ya? Ilmu lagi aja. Iya bener. Gitu deh teman-teman Cream Pips. Mungkin kita akan bertemu di next episode dengan narasumber-narasumber yang lainnya. Jadi mungkin sekian. Bye-bye.